Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana keadaan teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat. Terutama bagi teman-teman yang sudah melaksanakan ujian P3K Guru ya ataupun CPNS. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah melewati ambang batas atau passing grade. Untuk yang CPNS melanjutkan ke tahap selanjutnya ya atau SKB. Lalu pada P3K Guru ya, teman-teman yang sudah melewati ambang batas nanti akan dirankingkan sesuai jumlah formasi yang diterima, dan akan tetapi untuk teman-teman yang belum dinyatakan lulus atau lewat dari ambang batas atau passing grade yang sudah ditentukan pemerintah, jangan patah semangat ya, anggap saja ini adalah awalan untuk menuju kesuksesan. Nah, terkhusus untuk teman-teman yang P3K Guru ya, nantinya pada tahap-tahap selanjutnya teman-teman diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tahap 2 dan ke tahap 3. Jadi jangan patah semangat. Untuk teman-teman yang melanjutkan ke tahap 2 ya, jadikan kesalahan atau kegagalan pada tahap 1 itu menjadi koreksi dan diperbaiki lagi di tahap 2. Semoga bisa diperbaiki dan melewati passing grade dan teman-teman dinyatakan lulus. Teman-teman yang dari tahap 1 dinyatakan tidak lulus dan dilanjutkan ke tahap 2 tentunya sudah mempunyai plus atau sudah mempunyai bekal baik itu mental ataupun mungkin materi yang belum dikuasai kembali, lalu bentuk soalnya seperti apa bisa diperbaiki di tahap 2, dan mudah-mudahan dengan persiapan yang matang tentunya teman-teman dinyatakan lulus ya. Amin. Nah, teman-teman, khusus P3K Guru, pada kesempatan kali ini ya melalui channel Kang Ipul Official saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas ya persiapan tahap 2. Kemungkinan kemarin dari tahap 1 teman-teman mungkin ada yang belum paham atau ada hal-hal yang mungkin belum dipahami dari seluk-beluk tentang P3K pada tahap 1. Nah, untuk tahap 2 kita cari start duluan ya untuk memahami di tahap 2. Jadi ketika kita persiapan dari jauh hari, tentunya nanti persiapan yang matang akan mengantarkan kepada teman-teman dengan jiwa yang percaya diri dan tentunya itu akan memberi dampak yang positif pada teman-teman pada saat melaksanakan UA. Dan video ini saya buat ya atas jawaban dari pertanyaan dari subscriber saya, lalu komen dari teman-teman saya di media sosial yang lain, ataupun pertanyaan langsung dari teman saya langsung saya jawab melalui video ini. Ada beberapa hal pertanyaan ya, nanti langsung kita kilas ya, tentang persiapan untuk tahap 2, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri dari jauh hari di tahap 2 ya, dan teman-teman betul-betul siap untuk menghadapi ujian tahap 2. Oke, apa itu pertanyaan dan apa itu pembahasannya langsung kita bahas pada channel Kang Ipul Official. Namun sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini ya, untuk mendukung channel ini lebih berkembang ke depannya dan memberikan informasi-informasi yang edukatif kepada teman-teman semua, silakan teman-teman subscribe, like, komen, dan share. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memberikan subscribe dan mendukung channel ini dengan cara like, komen, tonton videonya, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan terkhusus bagi teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran sehingga ujian yang teman-teman laksanakan diberi kelulusan dan teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Langsung saja kita bahas pada channel ini. Oke, bela teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Seperti tadi yang saya sampaikan pada awal, video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman saya, subscriber saya, lalu teman-teman dari media sosial. Itu ada beberapa pertanyaan ya untuk persiapan pada tahap 2. Nah, ini yang pertama, kapan jadwal pelaksanaan ujian P3K tahap 2? Ya, tentu teman-teman dari tahap 1 yang dinyatakan belum lolos pasti akan penasaran ataupun akan mencari tahu tentang kapan jadwal pelaksanaan ujian P3K tahap 2 ini ya. Nanti akan langsung kita bahas. Pertanyaan yang kedua, siapa sajakah yang mengikuti ujian tahap 2? Nah, ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, akan tetapi saya kilas lagi untuk memberi pemahaman kepada teman-teman semua ya, yang siap dan tetap semangat untuk melanjutkan ke tahap 2. Lalu, apakah jenis soalnya sama? Nah, kira-kira jenis soalnya sama atau tidak dengan yang tahap 1?
Dan ini ketika teman-teman yang sudah mengikuti ujian tahap 1 tentunya sudah mempunyai bekal dan gambaran soal bagaimana. Dan tentunya teman-teman untuk mempersiapkan itu bisa mencari referensi soal-soal yang sama dengan yang teman-teman jumpai pada tahap 1. Lalu apakah formasi sama atau berubah? Kira-kira formasinya bagaimana? Ataukah nanti bentuk formasi baru lagi ataupun formasi yang masih kosong kita isi ya. Lalu kalau formasi yang sudah terisi bagaimana? Nanti akan kita bahas secara lengkap pada pembahasan kali ini. Oke, menanggapi yang pertama, kapan jadwal pelaksanaan ujian P3K tahap 2? Nah, jadwal pelaksanaannya itu kira-kira kapan ya? Tentu teman-teman masih penasaran dan langsung kita bahas. Nah, ini berdasarkan edaran ya, edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ada sudah mengedarkan jadwal dan ini sepertinya jadwalnya masih tentatif, masih dapat berubah dan disesuaikan dengan keadaan. Akan tetapi yang berjalan pada saat sampai sekarang ini tahap 1 ini tidak berbeda jauh ya, tidak berbeda jauh dengan adanya edaran jadwal ini. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, ini adalah gambaran sekaligus teman-teman bisa mempersiapkan diri kira-kira sesuai dengan jadwal inilah yang teman-teman persiapkan nantinya untuk mempersiapkan di tahap 2. Kita lihat pada tahap 2 ya, kita fokus di tahap 2. Tahap 2 itu ini setelah pengumuman hasil sanggah dari tahap 1 ya. Ini adalah final dari tahap 1 siapa-siapa yang sudah dinyatakan lulus. Nah, lalu kita lari ke pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2. Nah, ini pemilihan formasi tahap 2 itu sekitar tanggal 9 sampai 15 Oktober 2021. Jadi di tanggal ini teman-teman usahakan tetap update di online ya tentang pengumuman formasi ini ya. Dan jangan sampai ketinggalan informasi. Ini adalah pemilihan formasi. Nah, ini pemilihan formasi itu sekitar tanggal 9 sampai 15 Oktober 2021. Lalu pengumuman daftar peserta waktu seleksi. Nah, ini pengumuman. Yang kedua, daftar peserta waktu dan tempat ya. Ini untuk pengecekan TUK ini. Itu sekitar tanggal 22 Oktober 2021 ini bisa bergeser karena ini ya disesuaikan dengan keadaan dari gambaran pelaksanaan tahap 1. Lalu cetak peserta seleksi ya, cetak kartu peserta itu sekitar tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ya. Ini pada tanggal-tanggal ini tentunya teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Nah, ini adalah gambaran untuk jadwal sesuai edaran. Lalu pelaksanaan seleksi kompetensi 2. Ini pelaksanaan ujiannya itu sekitar tanggal 26 sampai dengan 30 Oktober 2021. Nah, ini pelaksanaan seleksinya. Lalu pengumuman hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi tahap 2 itu tanggal 5 November. Tanggal 5 November, lalu masa sanggah tahap 2, masa pengajuan sanggahnya itu tanggal 5 sampai dengan 8 November 2021. Lalu jawab sanggah atau tanggapan sanggah itu tanggal 8 sampai 15 November 2021. Lalu pengumuman pasca masa sanggah 2 itu tanggal 15, ini final. Final untuk pengumuman pengisian formasi di tahap 2 ya. Jadi teman-teman fokus ya. Ini nanti salinan untuk PDF-nya saya siapkan di deskripsi, teman-teman bisa download nanti ya sebagai acuan untuk persiapan teman-teman. Jadi ini adalah gambaran. Nanti kemungkinan ini tidak sesuai dengan waktu ini, tetapi tidak berbeda jauh karena kita lihat pada pelaksanaan tahap 1 dan berjalan lancar. Oke, baiklah teman-teman ya, ini untuk jadwal. Ini untuk, jadi kalau teman-teman yang masih ragu jadwalnya kapan ya, ini adalah jadwal yang resmi diedarkan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya. Ini adalah acuan untuk kita mempersiapkan diri sampai kepada tahap 3. Oke, kita fokus pada tahap 2 dulu. Mudah-mudahan teman-teman memahami. Kita lanjut. Selanjutnya kita ada pertanyaan seperti ini ya. Siapa sajakah yang mengikuti ujian tahap 2? Nah, kira-kira sama atau tidak dengan tahap 1? Tentu kita penasaran kira-kira lawan kita seperti apa saja ya. Nah, dan ini langsung kita bahas. Oke. Berdasarkan pada bagan
pada tampilan ini kita bisa melihat ada salah satu suatu ringkasan di sini yang menyatakan pada tes tahap 2 itu kategori yang ikuti peserta yang mengikuti itu ada empat kategori ya. Ini sudah saya jelaskan juga pada video saya sebelumnya, tapi saya jelas kembali supaya teman-teman lebih paham ya. Jadi yang mengikuti pada tahap 2 itu yang pertama adalah guru honorer sekolah negeri, dan yang kedua ini adalah guru honorer tenaga K2 yang tidak lulus pada pelaksanaan tes ujian pertama. Tes ujian pertama tak lulus lalu memilih formasinya di sini ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan tadi pada penjelasan tadi. Dan ketika mengikuti di tahap 2 tentunya teman-teman yang tidak lolos pada tahap 1 teman-teman akan menemui peserta baru ya, peserta baru yang pertama itu guru honorer sekolah swasta. Teman-teman dari guru honorer sekolah swasta akan masuk ya di sini. Akan bertemu kepada teman-teman semua, tetapi yang kategori baru ini itu adalah teman-teman yang baru melaksanakan ujian dan tidak mengikuti pada tes pertama atau tidak terpanggil ya. Lalu yang kategori 4 ini adalah lulusan PPG yang tidak mengajar. Lulusan PPG yang tidak mengajar tentu otomatis dia mempunyai nilai afirmasi 100% atau 500 poin pada teknis karena dia sudah mempunyai sertifikat pendidik. Nah, teman-teman yang di sini yang tidak lolos pada tahap 1 ini akan bertemu dengan teman-teman baru ya dari guru swasta dan lulusan PPG yang tidak mengajar. Nah, dari keempat pendaftar ini, jenis pendaftar ini akan berkompetensi untuk ujian merebutkan formasi yang sudah disiapkan di tahap 2. Seperti itu. Nanti teman-teman langsung ujian ya berkompetensi 4 kategori ini untuk merebutkan di formasi yang disiapkan di tahap 2. Oke, lalu begitulah seterusnya sampai kepada tahap 3 dan memilih mengisi formasi. Nah, teman-teman semua mudah-mudahan paham ya untuk masalah siapa saja yang mengikuti ujian tahap 2. Itu ada dari teman-teman guru honorer negeri ya, sekolah negeri dan tenaga K2 itu yang tidak lulus pada tahap 1 menemui informasi lagi sesuai jadwal tadi yang ditentukan dan bertemu kepada teman-teman baru di sini para peserta baru yaitu guru honorer sekolah swasta dan guru lulusan PPG yang tidak mengajar. Nah, teman-teman berkompetisi di sini untuk merebutkan formasi yang disiapkan di tahap 2. Oke, apabila seandainya nanti ada yang tidak lulus dari tahap seleksi kedua ini akan diteruskan seperti tahap yang pertama menuju tahap kedua ini pemilihan formasi kembali dan menuju ke tahap 3. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya ini apa jenis soalnya sama? Ini banyak pertanyaan sekali, banyak betul pertanyaan ke saya ini kan. Jenis soalnya sama atau tidak? Oke, langsung kita bahas ya. Jenis soal pada tahap 1, tahap 2, tahap 3 tentunya sudah dipersiapkan dari awal ya oleh para panitia pelaksana dari pusat sana, dari kementerian. Soal tahap 2 dan tahap 3 itu pasti sudah disiapkan dari tahap 1 sebelum dilaksanakannya tahap 1. Nah, kira-kira jenis soalnya sama atau tidak? Kalau menurut saya sama, tetapi ini belum ada edaran secara resmi dari pemerintah pusat ya. Akan tetapi menurut saya itu jenis soalnya sama ya. Jenis soalnya sama, seperti kemarin banyak teman-teman saya cerita tidak lolos pada kompetensi teknis itu terkecoh kepada mereka banyak membahas soal dari SIPKB dan ternyata banyak soal yang keluar adalah profesional dari materi P3K, materi PPG maksud saya. Nah, materi PPG itu banyak keluar pada soal P3K kompetensi teknis. Akhirnya teman-teman terkecoh di situ dan teman-teman dinyatakan tidak lulus. Lalu banyak yang lolos pada kompetensi teknis ini adalah teman-teman yang sudah mengantongi afirmasi. Akan tetapi banyak juga teman-teman saya yang tidak mengantongi afirmasi akhirnya lulus ya. Kemarin juga beberapa teman-teman yang sudah menggunakan trik yang memang saya sampaikan kemarin, cara memahami soal panjang pengerjaannya cepat ya. Kadang kalau dipikir secara logika tidak masuk akal, akan tetapi itu semua ada triknya dan caranya ya. Sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya di channel saya, silakan dicek. Lalu teman-teman banyak juga yang lolos ya, itu mengerjakan soal-soal memang mereka membahas pada kisi-kisi PPG. Nah, ini jadi ketika pertanyaan apakah soalnya sama atau tidak, menurut saya itu sama ya, karena soal itu sudah dipersiapkan dari sebelum dilaksanakannya tahap 1.
Nah, akan tetapi kemungkinan dengan paket yang berbeda, dengan acakan yang berbeda, ataupun indikator esensialnya sama dan bentuk soalnya itu berbeda, ceritanya berbeda, atau ilustrasinya berbeda, akan tetapi indikator esensial yang diminta pada soal itu sama. Oke, jadi tetap seputar itu bagi teman-teman yang sudah mengikuti pada ujian tahap 1 tentunya sudah mempunyai bekal ya gambaran soal. Akan tetapi teman-teman yang dari kategori guru swasta, guru honorer swasta dan guru P3K yang belum mengajar yang baru mengikuti tahap 2 kemungkinan apabila dia tidak rajin mencari referensi akhirnya dia tidak tahu. Akan tetapi teman-teman dua kategori yang dari guru honorer swasta dan K2 yang tidak lolos pada tahap 1 itu tentunya sudah mengetahui jenis soalnya seperti apa dan jenisnya sama, indikator esensialnya sama, hanya mungkin gambaran atau ilustrasinya yang berbeda. Begitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman tetap semangat untuk mempersiapkan diri pada tahap 2. Kita lanjut. Lalu apakah formasi sama atau berubah? Ini adalah pertanyaan yang juga banyak ya. Banyak masuk ke saya, apakah formasi sama atau berubah? Ini minta maaf kepada subscriber saya mungkin pada bertanya dan saya belum sempat menjawab dan ini saya siapkan video untuk menjawab mungkin bagi teman-teman masih banyak yang belum paham tentang formasinya. Nah, untuk formasi ini ya teman-teman semuanya. Untuk formasi teman-teman, seandainya di sekolah teman-teman itu ada satu formasi dan sudah terisi pada tahap 1, tentunya itu formasi tahap 2 tidak ada lagi. Dan itu teman-teman diarahkan secara langsung untuk memilih formasi di daerah sekolah lain yang masih kosong. Dan langsung otomatis keluar di database ketika kita memilih formasi pendaftaran. Nah, di situ kita bisa pilih sekolah-sekolah yang masih kosong dan tidak terisi pada tahap 1. Jadi pada tahap 1 formasi misalnya sekolah teman-teman sekolah induk ya teman-teman mengajar itu ada. Akan tetapi sudah terisi pada tahap 1 itu akan hilang ya, itu akan hilang dan sudah terisi. Dan seandainya itu tidak terisi, otomatis itu keluar lagi ya pada pemilihan formasi di tahap 2. Nah, jadi formasinya tetap berdasarkan formasi tahap 1, akan tetapi berdasarkan sekolah-sekolah atau formasi yang belum terisi pada tahap 1. Itulah formasi yang bisa diisi dan diperebutkan pada tahap 2. Semoga semua teman-teman paham dan ketika waktu pendaftaran itu sudah mendekati untuk memilih formasi, teman-teman jangan lengah dan langsung pilih formasi sehingga formasi itu tidak terkunci ya. Dan ini mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan formasi sekolah yang dekat. Oke teman-teman. Oke baiklah teman-teman semua, itulah tadi ulasan atau pembahasan ya. Ada beberapa pokok pembahasan berdasarkan dari pertanyaan teman-teman saya, dari subscriber saya. Mungkin saya minta maaf sekali saya belum bisa menjawab satu persatu. Ini adalah video yang memang menjelaskan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa memberi pemahaman kepada teman-teman semua. Sehingga teman-teman yang tidak lolos pada tahap 1 tidak patah semangat dan tetap semangat membara ya untuk terus berjuang di tahap 2. Mudah-mudahan pembelajaran dari tahap 1 yang teman-teman gagal ya di poin seperti apa teman-teman bisa perbaiki dan persiapkan dengan sebaik mungkin untuk berjuang di tahap 2. Ya, teman-teman yang di tahap 1 jangan berkecil hati ya. Ya, teman-teman yang tahap 1 tidak lolos jangan berkecil hati. Teman-teman sudah diperuntukkan dengan mempunyai bekal untuk melawan teman-teman yang tadi saya sebutkan ya, teman-teman baru untuk berkompetensi di tahap 2. Teman-teman sudah mempunyai bekal, sudah siap mental, sudah siap materi mungkin ya, yang sudah teman-teman jumpai pada jenis soal tahap 1 itu tidak jauh berbeda dengan pada tahap 2. Yang penting teman-teman usaha, belajar, tawakal, dan berdoa. Mudah-mudahan teman-teman diluluskan pada tahap 2 dan tidak melanjutkan kepada tahap ketiga. Semoga ini bermanfaat dan membantu teman-teman. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Serta dibagikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan orang lain. Mohon maaf seandainya dalam penyampaian saya terdapat kesalahan dan kesilapan itu adalah murni kesilapan dari saya sendiri. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.